Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil dari proyek website kami. Kami mengambil objek salah satu kedai kopi yaitu yang di Jalan Pangosati, kedai kopi Ngopita. Baiklah, langsung saja. Ini adalah hal-hal yang akan kita bahas pada presentasi kali ini, yaitu analisa masalah, kemudian desain database, kemudian tampilan web, dan juga kesimpulan. Baiklah, ke analisa masalah. Setelah kami melakukan wawancara dan juga observasi di kedai kopi tersebut, kami mendapati beberapa masalah yang mereka hadapi dan juga kendala yang mereka hadapi. Yang pertama itu adalah kurangnya pemasaran atau promosi. Jadi kedai itu hanya dikenal oleh orang-orang sekitar ataupun kerabat-kerabat mereka. Kemudian juga masih menggunakan metode manual, di mana untuk penghitungan uangnya, untuk penyimpanan database-nya, dan juga penyimpanan keuangan data-datanya juga masih menggunakan secara manual, yaitu menulis di buku. Kemudian karena masalah tersebut dapat memperlambat pekerjaan juga. Padahal kita ada teknologi yang dapat mempercepat ataupun mempermudah, sehingga membuat usaha kurang kompeten dan sulit untuk meningkatkan penjualan. Nah, ini adalah tampilan web yang akan dibahas. Yang pertama itu adalah tampilan indeks, kemudian data master, kemudian data transaksi, dan juga kita masuk ke tampilan indeks yang pertama, yaitu tampilan utama atau home. Di sini tampilan utama atau home-nya terdapat button menu, home, about us, dan juga order. Kemudian kita masuk tampilan indeks yang kedua, yaitu tampilan menu. Di sini kita bisa melihat menu-menu yang tersedia, ada coffee dan juga ada makanan. Di sini juga ada maps untuk mempermudah dalam menemukan alamat Ngopita, dan juga ada harga-harga terdapat pada daftar menu ini. Kemudian tampilan selanjutnya yaitu tampilan about us. Di sini kita bisa melihat histori atau sejarah dari kedai kopi Ngopita ini, kapan dibentuknya, dan juga bagaimana kondisi kedai pada saat itu. Kemudian masuk ke tampilan indeks selanjutnya, yaitu tampilan pemesanan atau kita dapat memesan minuman dan makanan yang kita inginkan, dan kita bisa menentukan juga jumlah makanan dan minuman yang kita inginkan. Setelah kita selesai menentukan makanannya, nomor mejanya, kita bisa klik simpan, dan setelah tersimpan maka akan masuk ke tampilan setelah pesanan tersimpan. Setelah itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, nama saya Rahmat Rahim. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu tampilan database. Yang pertama ada dashboard database. Bisa dilihat gimana di sini ada profil transaksi laporan. Terus ada tampilan login sebelum masuk ke database, yaitu ada username dan password. Terus ada tampilan profil di database. Ini bisa dilihat gimana bentuk data profilnya. Terus ada tampilan mengubah password, yaitu ada bisa dibuat password, terus dikonfirmasi, terus tekan ubah password. Terus ada tampilan data master. Bisa dilihat gimana tampilan data masternya. Terus ada data transaksi. Di sini ada nomor meja, nama, makanan, minuman, harganya, harga minuman, total, dan aksinya. Dan sini bisa ditambah juga. Dan ada laporan. Di sini data penjualannya, yaitu pendapatan harian, bulanan, dan tahunan. Selanjutnya akan dilanjuti oleh teman saya. Baiklah, saya Sulka Gunawan akan melanjutkan presentasi, di mana di sini saya akan melakukan uji coba kepada website yang telah kami buat. Apakah sesuai yang kami inginkan? Baiklah, akan saya coba. Yang pertama di sini ada menu home atau indeks, di mana di home ini ada about us, ada order, dan ada menu. Nah, setelah home kita akan bahas pada bagian menu. Nah, untuk menu di sini kita dapat melihat menu-menu apa aja yang terdapat di Cafe Ngopita ini, ada minumannya dan makanannya apa aja dan harganya berapa, bisa kita lihat dari website ini. Dan di sini ada maps atau lokasi pada Ngopita, dan ini bisa diakses apabila kita telah terhubung ke internet. Coba kita hubungkan. Nah, setelah kita terhubung ke internet, kita dapat melihat
lokasi cafe ini pada maps ini. Setelah selanjutnya akan kita bahas pada menu About Us. Pada menu ini terdapat sejarah-sejarah ataupun waktu-waktu berdirinya cafe ini. Seperti ini bisa kita baca sendiri. Dan di sini terdapat condition atau kondisi-kondisi pada cafe itu, ada halaman parkirnya, tempat nongkrong-nongkrongnya yang, dan di sini ada foto background dari Pengopita. Setelah selanjutnya kita akan buka pada menu order atau tempat kita memesan makanan atau minuman. Kita langsung saja kita coba. Sini kita mencoba untuk memesan makanan dan minuman. Pertama kita masukkan nomor meja yang kita tempati pada Pengopita. Nomor meja nomor 3. Nama saya itu Sulka Gunawan, Sulka saja. Dengan makanan yang kita pesan sini ada sosis, nugget, indomie goreng, kentang, mie dan indomie rebus sesuai dengan pada tampilan menu tadi. Coba kita pesan kentang dan minumannya Thai tea. Di sini ada jumlah makanan yang ingin pesan itu ada berapa. Coba kita pesan 3 dan minumannya juga kita pesan 3. Setelah kita isi form ini untuk memesan, kita pesan di nomor meja 3 nama Sulka, makanannya kentang, minumannya Thai tea. Jumlahnya makanannya 3 dan minumannya 3. Simpan. Setelah kita simpan, kita akan diarahkan pada menu selesai ataupun kata-kata terima kasih dari website ini telah memesan pada website Pengopita. Selanjutnya kita akan masuk pada bagian admin atau database website ini. Caranya kita buka tab baru, kita masukkan linknya. Sebelum kita masuk ke bagian admin, kita diperintahkan dulu untuk memasukkan username dan password. Di sini langsung saja kita masukkan username-nya admin dengan passwordnya. Setelah kita masukkan password, kita langsung diarahkan kepada menu admin. Pertama itu dashboard. Ini kita sedang berada di menu dashboard. Di dashboard ini ada data master, profil, transaksi, laporan, dan logout atau keluar. Langsung saja kita masuki data master. Ini ada item-item, daftar item baru, buku stok, data satuan, daftar pelanggan, daftar sales, grup pelanggan, data supplier. Ini adalah bagian data master. Selanjutnya pada bagian profil. Pada profil ini, di sini fungsinya untuk merubah password untuk masuk ke halaman admin tadi. Apabila kita rubah username-nya admin, sekarang username-nya admin sesuai dengan password tadi. Yang coba saja kita rubah passwordnya. Tadi passwordnya itu 12, sekarang kita rubah 12345. Kita klik ubah password. Maka akan keluar itu tampilan ini dibuat menggunakan JavaScript, dimana ada ubah data berhasil. Kita klik OK saja. Langsung saja kita coba untuk untuk masuk mencoba passwordnya apakah sudah berubah atau tidak. Coba kita masukkan tadi admin dan passwordnya 12. Maka salah karena passwordnya sudah kita rubah. Jika salah kita tekan OK, kita diminta lagi untuk memasukkan password yang benar. Coba kita masukkan 12345. Jika benar kita masuk kembali kepada halaman admin. Selanjutnya kita bahas pada bagian transaksi. Di sini ada transaksi sesuai yang dipesan oleh pelanggan, dimana tadi kita telah memesan nomor mejanya itu 3 dengan nama Sulka, makanannya kentang, minumannya Thai tea. Harga makanannya tadi kita pesan 3, jadi di sini masuk angkanya itu harganya 45.000 karena satu kentangnya
atau satu porsinya harganya di 15.000, maka kita pesan 3 menjadi 45.000. Nah, begitu juga untuk minumannya. Maka di sini akan terhitung total pembayaran yang harus dibayar oleh pelanggan. Nah, selanjutnya pada menu laporan. Pada menu laporan ini sinkron pada menu transaksi. Yang ada di transaksi sini sama dengan di laporan karena datanya dari transaksi ini. Bedanya di bagian laporan ini kita mempunyai perhitungan total pendapatan harian segini, jumlah dari keseluruhan hari ini, dan total pendapatan bulanan sekian, total pendapatan tahunan sekian. Dan ini tanggal pemesannya, yang tadi kita pesan barusan, ini dia tanggal dan jamnya. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Yang terakhir itu menu logout. Apabila kita selesai melakukan ubah data ataupun melihat-lihat laporan penjualan pada tampilan admin ini, kita bisa keluar dan tekan logout, maka akan kembali pada halaman indeks. Baiklah, cukup sekian dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya atau kesimpulan akan disampaikan oleh teman saya. Hasil dari kesimpulan yang kami dapatkan ialah bahwa website dapat dijadikan sebagai penyampaian informasi. Website dapat digunakan untuk mengubah pengunjung menjadi prospek. Prospek dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Beberapa perusahaan memiliki situs web dan menggunakan prospek untuk mengembangkan bisnis, menjangkau pelanggan dan audiens, dan juga pada akhirnya meningkatkan pendapatan perusahaan. Terima kasih dari kelompok kami, lebih kurangnya kami mohon maaf, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.